Jika kita berbicara tentang etnis Tionghoa di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan orang Hakka, satu kelompok Tionghoahan terbesar yang ada di Republik Rakyat Tiongkok, yang sejak abad 4 Masehi mereka melakukan imigrasi besar-besaran ke hampir seluruh penjuru dunia dikarenakan bencana alam, peperangan, dan juga konflik. Dan salah satunya mereka tiba di Nusantara. Dan di dalam sana, Museum Hakka Indonesia, kita akan melihat sejarah panjang tentang orang Hakka. Melangkah masuk ke museum, saya langsung disambut oleh seni grafis bertuliskan kata dalam bahasa Hokkien, Ngai. Ngai bagi orang Hakka punya arti aku, yang dimaknai orang Hakka sebagai prinsip dan semangat berani maju tanpa rasa takut. Masih di koridor museum, di sisi lain kita bisa melihat kilasan tentang bangunan Tulo yang bersejarah bagi etnis Tionghoa. Tulo adalah tempat tinggal komunal orang Hakka di Tiongkok, di wilayah Fujian sebelah tenggara, yang dibangun sejak abad ke-12. Di tahun 2008, Tulo diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia yang bentuknya diadaptasi oleh bangunan Museum Hakka Indonesia. Wow, selamat datang. Dengan Pak siapa, Pak? Suriki. Saya dengan Cakri. Kalau Ini kita unik. lihat dari sejarahnya namanya Tulo. Tulo. Apa sebenarnya Tulo itu, Pak? Tulo, tunya tuh bahasa Mandarin tanah. Loloteng. Jadi bangunan ini semua bangun dari tanah. Karena apa? Karena bangunan ini di gunung. Cerita sejarah itu adalah pendatang dari utara ke selatan Tiongkok ya. Mereka netapin di Provinsi Hokkien, di pegunungan. Jadi bangunan semua pakai tanah, karena di sana nggak ada semen. Zaman dulu, itu sudah ribuan silam. Makanya rumah sekarang jadi cagar budaya dunia. Uniknya kenapa? Rumah ini sebagai simbolnya kerjasama. Apa yang sebenarnya ingin diperkenalkan dari museum ini sih, Pak? Karena dia di sana tinggal itu adalah orang-orang disebut Hakka. Hakka bahasa Mandarin, kalau terjemah bahasa Indonesia adalah tamu. Kenapa disebut tamu? Story-nya adalah dinasti dulu Tiongkok ribuan silam, di Tiongkok Utara selalu ada kebanjiran musibah. Jadi mereka migrasi ke selatan. Penduduk selatan sebutan mereka adalah tamu. Jadi Hakka itu adalah tamu, seperti orang-orang Hakka datang ke Nusantara, kita menerima mereka sebagai tamu dan kita bersaudara akhirnya. Benar, ya, benar. Apa yang bisa Pak Surikin perkenalkan atau ajak saya jalan-jalan di museum ini, Pak? Di Museum Hakka Indonesia terdapat 3 ruangan pamer. Ruang dengan koleksi sejarah Tionghoa Indonesia, ruang koleksi barang-barang orang Hakka, dan ruang pamer Yongting Hakka Indonesia. Nah, kita sudah ada di lantai 2. Oke, dan kita akan melihat apa dulu pertama, Pak? Lantai 2 adalah cerita sejarah orang Tionghoa ke Nusantara. Orang Tionghoa masuk ke Ada Nusantara. di lantai 2 semuanya Dan tuh, itu benda semua sejarah. erat hubungannya dengan orang Hakka yang juga bermigrasi ke seluruh penjuru dunia, dan ternyata mereka ada yang nyampe ke Indonesia gitu, Pak? Benar, ya. Nah, ini dia. Ya. Orang Tionghoa dari utara ke selatan, domisili di sini Hokkien. Hokkien, Hokkien, Provinsi gitu ya? Hokkien. Oh, oke. Nah, lantas Provinsi Guangdong. Akhirnya mereka sebar ke dunia. Oke. Dari sini sebar ke dunia dari Guangdong. Oke. Ini dia orang-orang Tionghoa atau China datang ke Ini selatan. sejarah bagaimana mereka masuk ke Indonesia ya, Pak? Benar. Ya? Mereka waktu itu pakai kapal layar. Oke. Kapal layar andalkan angin. Jadi Januari sampai Februari angin utara ke selatan. Oke. Juni sampai Agustus dari selatan ke utara. Jadi waktu yang sisaan mereka bawa benda-benda sejarah itu atau benda-benda pemakai sehari-hari itu untuk jualan atau untuk dagang. Yang seperti barang-barang Ya ini. seperti barang-barang ada di sini. Ini adalah ruang merah putih. Koleksinya didominasi oleh foto tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang berprestasi dalam segala bidang yang mengharumkan nama Indonesia. Ada pula deretan foto tokoh-tokoh Tionghoa yang juga berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak sedikit wajah populer yang kita kenal terpampang di dinding ini. Kita sudah masuk sekarang ke ruang seni dan juga budaya dari etnis dari Tionghoa. barat
ini mulai dari sini bisa lihat dia budaya Barat campuran dengan budaya Asia. Ya, ini adalah budaya Asia. Ini menarik. Coba bisa maju sedikit. Alat-alat rumah tangga. Saya kenal nih Pak. Ini cetakan kueku kan Pak? Benar, kueku. Suka banget sama kueku. Kue tradisional. Akhirnya menjadi kue tradisional Nusantara juga. Benar. Karena akhirnya sudah berakulturasi gitu ya. Seni budaya Tionghoa yang paling menarik perhatian. Karena seni budayanya yang dianggap paling besar memengaruhi dan terserap oleh budaya di Nusantara. Salah satunya kesenian wayang potehi. Nah, ini ceritanya kita jadi penonton dari wayang potehi. Nah, seperti ini nih ya. Seperti ini. Seperti biasa kalau kita sedang menyaksikan wayang potehi. Iya. Nah, kalau dari wayang potehi sendiri kira-kira untuk masyarakat etnis Tionghoa yang masih ada di Indonesia, di beberapa pulau, mereka masih melakukan tradisi itu nggak sih Pak? Iya, masih banyak tuh. Yang paling banyak di Jawa Timur. Jawa Timur? Jawa Tengah. Okay. Atau di kelenteng-kelenteng di mana-mana pelosok ada kan juga. Biasanya kita bisa menikmati pertunjukan wayang potehi itu di saat apa Pak? Atau tidak ditentukan kapan saja kalau mau diperrayakan itu bisa. Tak hanya akulturasi dari seni budaya, ragam jenis kuliner Nusantara juga banyak terpengaruh oleh kuliner khas Tionghoa. Dan ditutup di bagian yang paling saya suka, kuliner. Macam-macam makanan ya, ini semua saya tahu nih. Tapi, loh. Tapi sate Pak? Iya. Sate ini memang Tionghoa sih taunya sate dari Madura itu. Kenapa disebut sate? Padahal dari sebutan sate itu adalah bahasa Mandarin. Tiga sate potong. Itu bahasa Mandarin? Iya. Artinya tiga potong? Salah satu suku Tionghoa, Hokkien, dia sebutan 3 potong setiap tusuk. Sa angka 3, T potong. Cik no sa si go, sa-nya 3. Cik no sa si go. go. Oke, jadi sa-nya itu adalah 3 dari kata sa, dan T itu potongan, 3 potong daging. Iya, setiap tusuk 3 potong. Oke. Selalu kita sebutkan tak kenal maka tak sayang. Benar. Ternyata mereka memperkenalkan berbagai macam cita rasa kuliner dan berbagai macam bentuk-bentuk makanan yang ternyata kita juga sehari-hari kita tahu begitu ya. Benar. Banyak sejarahnya, itu juga berasal dari etnis Tionghoa. Sate. Selanjutnya kita kemana Pak? Ke lantai 3 adalah budaya orang Hakka. Orang Hakka. Ayo, tetap di Travel Notes. Beranjak ke ruang pamer berikutnya, kita akan melihat beragam cerita sejarah dan barang-barang koleksi yang menggambarkan kehidupan orang Hakka. Masuk ke Museum Hakka Ya, ini Indonesia. Museum Budaya Hakka. Wow, ini keren banget. Ini salah satu berarti diorama yang kita lihat gambarnya di bawah ya Pak ya? Ini tulo adalah yang sudah setengah ya? Iya, ini kalau kita sebut bukan tulo lagi, memang ada yang pakai tanah. Ya, tapi bangunan ini disebut bukan tulo. Oke. Ya, sebutnya namanya ini ada sebut di sini, Wilung-u. 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 Okay. Jadi tempat ini adalah orang Hakka juga. Ya, memang ada yang dibuat dari tanah, sebagian tanah juga. Oke, baik. Ya. Tapi fungsinya tetap sama ya, Tetap sebagai sama. tempat tinggal dan mereka itu kolektif ya, berkumpul menjadi satu. Jadi ya? kalau tempat ini kebanyakan keluarga. Rumah orang Hakka tak hanya menarik dari segi arsitektur. Seperti pada rumah Welungwu, ternyata ada aturan dalam menghuni rumah berdasarkan silsilah keturunan. Orang tua menghuni rumah bagian tengah, lapisan kedua dihuni oleh anak, dan lapisan ketiga atau terluar oleh cucu yang sudah berkeluarga. Masih soal arsitektur bangunan, bentuk rumah masyarakat etnis Tionghoa di masa lalu pun ternyata punya pengaruh besar pada perkembangan arsitektur bangunan-bangunan di Eropa. Nah, sekarang kita bertamu yuk ke dalam rumah orang Hakka. Apa Pak yang menarik dan mungkin ada filosofi-filosofi dari benda-benda kayu yang mungkin kita lihat ini cuma bangku, kursi biasa aja di ruang tamu. Pada umumnya orang Hakka demen sekolah. Sekolah? Dibanding dengan suku lain. Makanya di Tiongkok orang Tiongkok pinter-pinter. Iya. Pinternya karena dia sekolah.
Karena memang ada kemauan, Ada gitu kemauan. ya. Jadi ini keunikan spesifik orang Hakka. Oke. Kita lihat ini ruang tamu. Ya, Ruang tamu pajangan seperti kata-kata seperti ini di atas ini. itu artinya apa, Pak? Itu artinya kita warning, selalu jangan lupakan. Bukan itu pajangan saja ya. Selalu kata-kata itu ada warning. Itu Ya. sebut Li I Chung Xiao. Kalau bahasa Indonesia Li ada hormati kepada siapapun. Hormat Biar kepada siapapun. Siapapun. Li. Li. Ya, I. I. Solidaritas. 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 Kalau kita kaya, kita mesti peduli dengan siapapun. Saling bantu. Saling bantu. Chung Li, I, kepada Chung. negara kita. Oke. Kita harus setia. Jangan pengkhianati negara kita, nggak boleh. Ya, kalau sebagai warga negara. Warga negara harus setia. Li I Chung. Xiao. Xiao. Kita mesti hormatin tuh orang tua kita yang melatih kita. Jadi Tanpa orang biarpun tua tidak kita nggak kaya, ada di bumi ini ya, Benar. tidak ada di dunia ini. meskipun udah kaya berhaya, tetap harus kita ingatin ajaran nenek kita. Oke, harus tetap berbakti, Berbakti. kepada leluhur dan juga mendoakan. Itu Iya. tadi ya. Iya, inilah. Oke, tapi ini bentuknya kan menarik ya, ruang tamu. Tapi kok nampaknya kalau duduk di sini kaku nih, saling Oh, iya. tatap-tatapan seperti ruang kelas atau ruang rapat. Kenapa Ini Pak karakteristiknya? ajaran orang Hakka. Tuan rumah harus depan kita mereka duduk. Oh, jadi ini tuan rumahnya. rumah. Lalu ini Lalu tamu-tamunya. bukan ini keluarga, Ini apa cerita keluarga? keluarga ya. Orang kakak yang tua ke depan. Ini adik-adik di sebelah kiri kanan Oke, tuh. baik. Jadi orang tua dan urutan pertama yang paling dekat dengan orang tua itu Iya. nomor pertama kakak, Pertama, kakak. lalu adik, adik dan adik. Iya. Oke. Oh, ini juga menanamkan sifat apa ya, karakter demokratis dalam keluarga ya. Benar. Jadi jangan main omong belakang, Iya. langsung berhadapan. Sekarang masuk ke bagian yang lebih pribadi lagi dari keluarga orang Hakka. Benar. Kamar pengantin loh, Pak. Iya. Ini khusus seperti ini gambaran dari kamar orang Hakka atau memang Yang apa untuk Tionghoa saja? spesies ini adalah orang Hakka. Ini orang Hakka. Hakka. Apa yang membedakannya, Pak? Dan Karena yang orang spesial yang harus Hakka ada? pada umumnya orang-orang sekolah. Ya, tadi. Jadi ada seni-seninya tuh itu mengandung artinya tuh seperti ini tuh. Oke. Gambar-gambar ini ada mengandung artinya. Oh, baik. Tempel-tempel ini juga ada artinya. Makanya tadi kita lihat banyak orang Hakka jadi pemimpin dunia. Bukan orang Hakka karena dia orang pinter, enggak. Karena banyak sekolah. Karena mereka ingin terus menambah ilmu. Gitu Iya ya? benar. Sehingga timbulnya benda-benda yang mereka pakai, dipakai ukiran itu kan Apa seni-seniman tuh, Pak, juga. makna-maknanya? Kalau misalnya terlihat dari jauh mungkin ada Iya, binatang ada dan gambar tanaman bunga burung, begitu ya? itu bawa rezeki. Oh. Ini ada tulisan juga, ada arti katanya semua. Baik, oke. Tapi secara fungsi hampir semua sama. Ini lemari Iya, lemari baju, pakaian, iya pakaian. ada rak untuk berdandan Iya. gitu ya. Nah, kita udah di bagian akhir, udah di ujung dari museum koleksi orang-orang Hakka. Dan Iya. terakhir ada tandu orang Hakka. Iya. Apa yang bisa dijelasin dari benda ini, Pak? Kalau tado seperti yang kecil ini adalah spesies untuk orang yang punya atau orang sekolah di kota. Orang desa sekolah kota, lalu di wisuda kebanggaan orang desa. Begitu pulang dari kota diberikan tandus, simbolnya kebanggaan orang-orang desa. Oh, jadi diarak begitu Diarak. karena dia punya prestasi. Intinya ini untuk orang-orang yang merantau, mereka berprestasi di negeri orang dan benar. pulang lagi kembali ke kampung halaman ya. Iya. Bentuk penghargaan ya. Penghargaan. Jadi Oke. kebanggaan orang-orang desa. Banyak hal yang kita Banyak hal. pelajari, kita dapatkan hingga kita berkembang menjadi Indonesia seperti sekarang ini. Itu juga ternyata ada partisipasi dan andil dari orang-orang etnis Tionghoa. Benar sekali itu. Oke, baik. Saya pun jadi banyak dapat ilmu dari dua ruangan yang luas ini dan menarik dari Tulo ini. Jadi banyak hal yang saya ketahui tentang bagaimana etnis Tionghoa punya pengaruh besar terhadap perkembangan Nusantara, orang-orang Indonesia. Ya, Oke. mudah-mudahan museum kita akan digunakan seperti apa Presiden bilang tuh, inilah sebagai jembatan kita. Gunakan jembatan sehingga kita lebih akrab lagi. Oke, menjadi jembatan ya Pak Menjadi Sodikin jembatan, ya? itu Seperti ada kita pesan. Pak, dengan berjabat tangan kita jadi jembatan antara jembatan. orang-orang etnis Tionghoa. Terima kasih banyak Pak Sodikin. Sama-sama. Dari sini saya akan jalan ke Taman Budaya Tionghoa. Silakan. Jadi biar berasa nih wisatanya. Dari dalam ruangan, saya akan keluar ruangan. Baik. Xie. Pusye. Baik. Masih di Museum Hakka Indonesia, saya akan lanjut jalan-jalan ke Taman Budaya Tionghoa. Nah, agar jalan-jalannya lebih seru dan terasa berwisata di negeri tirai bambu, saya punya ide nih.
berubah. Ini dia, saya sudah berdandan dengan menyewa hanfu busana tradisional suku Han dari Tiongkok. Keluar dari museum, hanya perlu sedikit berjalan, kita sudah memasuki area Taman Budaya Tionghoa. Tujuan pertama, Dermaga Perahu Naga. Jadi selain kita bisa menikmati museum, ada sejarah-sejarah, ada koleksi tentang khususnya sejarah bagaimana etnis Tionghoa masuk ke Nusantara dan berkembang di Indonesia, kita khususnya pengunjung juga bisa nih menikmati wisata khas negeri tirai bambu. Seperti sekarang, kapan lagi saya bisa menggunakan kostum putri-putri Tiongkok begitu sambil menikmati perahu naga dan berkeliling di Danau Cinta. Masih banyak objek menarik dengan latar cerita sejarah atau legenda tradisional Tiongkok yang bisa dijumpai di taman ini. Kebanyakan berupa patung dan monumen. Tak hanya perahu naga, kita bisa berputar atau berekreasi di tengah Danau Cinta. Jembatan yang saya injak sekarang ini diberi nama Jembatan Kasih Sayang. Karena ada berbagai macam cerita atau legenda tentang romantisme pasangan dari Tionghoa yang juga bisa kita jumpai patung-patungnya di sini. Salah satunya legenda Sampek Engtai. Di Taman Budaya Tionghoa ini kita bisa menjumpai beragam patung-patung sebagai simbol dari legenda atau cerita masyarakat khas etnis Tionghoa. Salah satunya patung tentang legenda romantika Sampek Engtai yang lebih dikenal dengan legenda romantika Romeo and Juliet-nya Tiongkok. Nah, kisah tragis dialami oleh satu pasangan ini di mana Sampek dan Engtai saling mencinta namun mereka harus dipisahkan dan mereka bunuh diri sehingga mereka reinkarnasi menjadi sepasang kupu-kupu dan kembali bersama. Siapa yang tak mengenal gaya khas itu? Gaya yang sering kita lihat dari Sung Gokong. Nah, patung yang ada di belakang saya menceritakan tentang legenda Kerasakti, di mana Sung Gokong dan dua rekannya mengawal biksu Tong Samchong menuju ke dunia barat untuk mengambil kitab suci. Ini jadi salah satu pojok Instagramable yang bisa kita foto-foto. Satu lagi pojok foto-foto yang Instagramable di Taman Budaya Tionghoa adalah Taman 12 Sio. Kalau saya sionya sio tikus. Kalau Anda? Kalau yang belum tahu, yuk kita lihat sio-sio di dalam. Ya itu dia 12 binatang yang menandakan 12 sio yang dipercaya oleh masyarakat atau oleh orang Tionghoa sebagai sio yang melambangkan karakter seseorang. Dan juga kita bisa melihat bagaimana peruntukan seseorang pada setiap tahunnya. Nah untuk tahun 2020 ini adalah sionya untuk tikus logam. Bagaimana peruntungan Anda bagi yang bersio tikus? Kita lihat saja bagaimana tahun 2020 akan membawa keberuntungan untuk Anda. Wisata sejarah yang menarik di Museum Hakka Indonesia dan Taman Budaya Tionghoa menawarkan pengalaman wisata komplit tentang budaya Tionghoa tanpa harus jauh-jauh terbang ke negeri tirai bambu.
Ini juga membuat kita lebih mengenal saudara sebangsa dan setanah air kita, etnis Tionghoa. Sampai jumpa di episode Travel Notes berikutnya.